Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, bertemu kembali dengan saya Lutfi Khairuddin. Saat ini saya berada di salah satu kafe di Kota Malang, dan saat ini sudah hadir beberapa kolega dan teman saya yang menemani saya di sore hari ini. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa sekalian yang menyaksikan video saya ini juga saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pemirsa sekalian, pada sore hari ini saya secara spesifik ingin berbicara mengenai konflik di negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah atau Middle East. Pemirsa sekalian, saya yakin sudah paham kalau berbicara Timur Tengah adalah salah satu kawasan di dunia yang paling panas. Panas dalam arti bukan udaranya yang panas, pemirsa sekalian, tapi memang udaranya panas di sana. Dalam arti konfliknya itu paling keras, paling panas, dan paling sering, dan bisa dikatakan forever atau abadi di dunia ini. Berbicara tentang negara-negara di kawasan Timur Tengah, setidaknya saya membaginya menjadi dua kawasan. Yang pertama berada di kawasan benua Asia, dan yang kedua berada di benua Afrika. Keduanya sama secara bangsa, secara bahasa, yaitu bangsa Arab, kecuali Israel. Nah, negara-negara Timur Tengah, sebelum saya mengurai lebih lanjut mengenai konflik yang ada di sana, ada beberapa negara di kawasan Asia Barat misalnya, yaitu ada Arab Saudi yang beribu kota di Riyadh, kemudian ada Bahrain yang beribu kota di Manama, kemudian Uni Emirat Arab di Abu Dhabi, Qatar di Doha, kemudian Oman di Muscat, kemudian ada Yordania di Amman, kemudian Irak di Baghdad, kemudian termasuk ada Palestina yang sesungguhnya ibu kotanya di Yerusalem, namun saat ini secara administratif dilaksanakan di kota Ramallah di tepi barat. Kemudian juga itu termasuk Suriah, ibu kotanya di Damaskus. Ini negara-negara Arab yang berada di kawasan Asia Barat. Sedangkan negara-negara Arab yang berada di kawasan Afrika, pemirsa sekalian, yaitu ada Mesir misalnya yang beribu kota di Kairo, kemudian ada Libya di sebelahnya, di sebelah baratnya ibu kotanya Tripoli, kemudian ada Tunisia di Tunis, kemudian ada Aljazair di kota Algier, kemudian Maroko di Rabat, kemudian ada negara Sudan ibu kotanya di Khartoum, kemudian ada Niger di Niamey, kemudian ada Senegal di Dakar, dan seterusnya pemirsa sekalian, termasuk negara Somalia yang ibu kotanya di Mogadishu. Pemirsa sekalian, beberapa negara yang saya sebutkan tadi adalah negara-negara yang sebagian besar atau mayoritas saat ini sedang dilanda konflik dengan berbagai macam latar belakang. Saya ingin mengulas satu persatu namun secara umum. Yang pertama tentu sudah jamak atau pemirsa ketahui bersama, yaitu konflik antara Palestina dengan Israel, yang bisa dikatakan ini adalah konflik yang sifatnya sangat lama sekali. Artinya sejak tahun 1947 sampai dengan saat ini tahun 2020, pemirsa sekalian, video saya buat ini, itu konflik di sana masih tetap berlangsung hingga saat ini. Konflik antara bangsa Palestina dengan Israel. Jadi bangsa Palestina ini notabene adalah bangsa Arab, pemirsa sekalian. Sedangkan Israel ini adalah bangsa Israel yang mana agamanya rata-rata memeluk agama Yahudi. Sebenarnya kalau ditilik dari nenek moyang mereka, bangsa Palestina atau orang Arab dengan Israel ini bersaudara, sama-sama dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim ini memiliki dua istri. Yang pertama adalah Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Nah, Siti Sarah ini memiliki anak namanya Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak itu mempunyai dua anak, yaitu Nabi Yakub dan Is. Nah, karena Nabi Yakub itu dia diangkat oleh Allah sebagai nabi, kemudian saudaranya Is itu merasa iri hati, akhirnya Yakub itu merasa terancam waktu itu tidak dibunuh oleh saudara kandungnya, sehingga Nabi Ishak menyarankan kepada Nabi Yakub untuk pergi dari rumah, pergi dari kampung halaman, artinya mengungsi, mengevakuasi diri atau melarikan diri, pemirsa sekalian, untuk menghindari ancaman pembunuhan dari saudaranya Is tadi. Nah, akhirnya Nabi Yakub ini mengasingkan diri berjalan di malam hari. Nah, orang yang berjalan di malam hari ini dalam bahasa Arab itu disebut Israel. Nah, karena itulah keturunan Nabi Yakub itu dinamakan bangsa Israel, ya kan? Ya. Nah, kemudian
Siti Hajar ini memiliki anak namanya Nabi Ismail yang kemudian nanti menurunkan bangsa-bangsa Arab termasuk Nabi Muhammad SAW. Pemirsa sekalian, itu sekilas mengenai nenek moyang antara bangsa Israel dan Palestina. Sesungguhnya Israel sendiri adalah bangsa yang sebenarnya, mohon maaf, itu tidak memiliki daerah yang bersifat teritorial atau tidak memiliki wilayah. Dulu bangsa Israel ketika pada zaman Rasulullah berada di Madinah karena melanggar perjanjian Aqobah, ini bukan saya yang bilang pemirsa sekalian, tapi ada di beberapa literatur ya, di buku, di beberapa catatan sejarah, mereka ini kemudian menjadi pengungsi atau refuge dalam bahasa Inggris di wilayah benua Eropa, di mana orang-orang Israel ini akhirnya berada di Eropa dan mereka tercerai-berai di Eropa. Tidak hanya di satu negara, di Jerman ada, di Belanda ada, di Belgia ada, di Polandia ada, di Prancis ada, kemudian juga di Luxembourg ada, dan tersebarlah di beberapa negara Eropa itu, di Inggris dan seterusnya itu. Nah, ketika Perang Dunia Pertama, yaitu ketika munculnya seorang pemimpin fasis yang bernama Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman. Pemirsa sekalian, saya yakin nama Adolf Hitler ini pemirsa sekalian sudah tidak asing. Dia ini seorang Führer. Apa itu Führer? Führer itu dia presiden sekaligus perdana menteri di negara Jerman. Itu Adolf Hitler, pemirsa sekalian. Nah, saya tidak tahu, pemirsa bisa baca sendiri literatur mengenai Hitler ya. Dia sangat anti-Semit, ya, anti sekali kepada bangsa Yahudi, ya kan? Walaupun istrinya sendiri sesungguhnya seorang Yahudi yang bernama Eva Braun. Nah, kemudian Hitler ini karena saking antinya dengan orang Yahudi, dia menghabisi, membantai orang-orang Yahudi waktu itu di Eropa. Dan peristiwa pembantaian itu oleh sejarah disebut sebagai Holocaust, ya. Saya juga baca itu disertasinya Presiden Palestina Mahmud Abbas, ya, Rais Daulah Filastin Mahmud Abbas. Saya baca disertasi beliau membahas mengenai persoalan Holocaust, di mana salah satu isinya itu adalah pembantaian Adolf Hitler terhadap orang-orang Yahudi, di mana akibat pembantaian itu mayoritas dari mereka orang Yahudi, hampir 80% mas, itu dibantai pada waktu itu oleh Hitler. Dan akhirnya orang-orang Yahudi itu melarikan diri ke tanah Palestina, ya kan? Tahun 1947, ketika itu wilayah Palestina dikuasai oleh Inggris. Artinya bukan negara merdeka, artinya dalam mandat Britania. Karena kita tahu bahwa Inggris ini menjajah bumi ini hampir seperempat permukaan bumi. Jadi negara koloni, negara imperialis. Makanya bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, ya kan? Andai kata Indonesia kok mau sudah berdiri dan menjajah, Pak, mungkin bahasa kita, bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional itu. Nah, saya lanjutkan pemirsa sekalian. Ketika Palestina, tanah Palestina saat itu dikuasai oleh Inggris, orang Yahudi yang dibantai oleh Hitler datang, itu diberi konsensi untuk tinggal di tanah Palestina. Nah, di saat itulah kemudian pemukim-pemukim Yahudi yang ada di berbagai negara datang ke tanah Palestina. Dan ada seorang tokoh Yahudi yang bernama Theodor Herzl. Nah, Herzl ini berpandangan atau memiliki ide atau gagasan bahwa orang-orang Yahudi ini, pemirsa sekalian, bangsa Yahudi ini harus memiliki negara sendiri. Dan berdasarkan hasil, kalau dalam Islam itu ijtihadnya Theodor Herzl, tanah Palestina itu sangat tepat sekali digunakan sebagai berdirinya negara Israel pada waktu itu. Dan pada waktu itu betul, ketika tanah Palestina dikuasai Inggris, terjadilah namanya perjanjian Balfour antara Inggris dengan orang-orang Israel, dengan orang-orang Yahudi maksud saya. Dan disitulah orang Yahudi diberi tanah di Palestina waktu itu, dan akhirnya pemukim-pemukim Yahudi tambah banyak dan penduduk asli Palestina banyak yang terusir, termarginalkan. Akhirnya mereka mengungsi ke berbagai negara. Dan pada tahun 1948 seorang tokoh Yahudi yang bernama David Ben Gurion, ini sejarahnya pemirsa sekalian agak panjang memang, mohon maaf ini kalau dalam perkuliahan bisa sampai 2000 SKS kalau saya jelaskan semua, ini sudah saya singkat ini. Nah, itu David Ben Gurion ini akhirnya mendeklarasikan diri berdirinya negara
Israel waktu itu di tanah Palestina, berdirinya negara Israel ya. Saya tidak tahu naskah proklamasinya seperti apa itu, apa sama dengan Indonesia, yang jelas berbeda lah ya, different ya, tidak sama lah ya. Itu David Ben-Gurion, ya kan? Dia benar-benar merealisasikan ide gagasannya Theodor Herzl, orang Yahudi harus punya negara sendiri. Akhirnya ada negara Israel itu di tanah Palestina. Akhirnya berdirinya negara Israel ini ditentang oleh mayoritas negara-negara Arab pada waktu itu. Sebut saja negara-negara tetangganya seperti Mesir, Suriah, kemudian Lebanon, kemudian Yordania. Nah, itu negara-negara yang paling dekat dengan wilayah Israel, termasuk Turki Utsmani pada waktu itu, kesultanan, kekhalifahan ya. Sebelum Atatürk dia ada itu, pada waktu itu sudah menentang itu, Herzl itu pernah menyurati Sultan Turki namanya Sultan Salim pada waktu itu. Nah, singkat cerita, setelah itu terjadilah perang 6 hari antara Arab dengan Israel, perang 6 hari, dan Israel ini dibantu oleh Amerika Serikat ya. Dan pada tahun 1967 terjadinya perang 6 hari ini antara Israel dengan negara-negara Arab. Kalau di Asia Tenggara tahun 67 itu berdirinya ASEAN ya, tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok ya, ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa ASEAN. Nah, kalau di mana? Di Arab terjadinya perang 6 hari. Nah, perang itu akhirnya dimenangkan oleh Israel. Dia dikepung oleh banyak negara Arab itu ya, Arab Saudi, kemudian ada Yordania, ada Suriah, ada Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sudan, itu bersatu semua, tetapi kalah dengan Israel yang dibantu oleh Amerika Serikat. Dan setelah akibat dari perang 6 hari itu, wilayah Israel secara teritorial bertambah luas, Pak. Satu yang dikuasai adalah tanah Palestina, baik yang di tepi barat Yerusalem maupun jalur Gaza. Kemudian yang kedua, tanahnya Mesir juga dikuasai Israel, yaitu di Gurun Sinai yang berdekatan dengan Laut Merah atau terusan Suez. Kemudian yang ketiga, tanah Suriah juga dicaplok, namanya dataran tinggi Golan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut Golan Heights. Nah, itu dikuasai itu oleh Israel pada waktu itu. Dan dari 3 wilayah yang dikuasai itu saat ini hanya wilayah Mesir yang dikembalikan, yaitu Gurun Sinai. Sedangkan 2 wilayahnya, yaitu wilayah Palestina dan wilayah Suriah, sampai sekarang masih tetap dalam penguasaan Israel. Bahkan Israel terus memperluas wilayahnya itu kan. Sedangkan wilayah Mesir dikembalikan setelah terjadi perjanjian Camp David ya. Perjanjian yang diselenggarakan di Camp David di Amerika Serikat antara Perdana Menteri Israel Menachem Begin dengan Presiden Mesir Anwar Sadat pada waktu itu, yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat yang bernama Jimmy Carter. Di mana salah satu isi perjanjian Camp David adalah Mesir mengadakan perjanjian damai dengan Israel, di mana Israel harus mengembalikan wilayah yang didudukinya, yaitu Gurun Sinai atau Semenanjung Sinai, pemirsa sekalian. Nah, ya, mudah-mudahan pemirsa tidak bosan ini mendengarkan uraian saya ini ya. Anda bisa sambil mendengarkan uraian saya ini sambil menikmati mungkin ngopi ya, kopi susu misalnya, walaupun sekarang tidak minum kopi, tetap disebut kopi ya, walaupun yang diminum itu susu, jahe, apa-apa, ini sudah istilah umum. Seperti halnya merek pompa air itu, walaupun itu mereknya bukan Sanyo, tapi tetap dibilang Sanyo. Nah, seperti ngopi atau sambil menikmati camilan, pemirsa sekalian, ya kan? Sambil makan atau apa, sambil tidur-tiduran silakan. Jangan terlalu tegang, nyantai saja, walaupun yang dibahas ini panas ini ya, yaitu tentang konflik Timur Tengah atau Middle East Conflict. Saya lanjutkan, pemirsa sekalian. Saya masih ditemani beberapa mahasiswa di sini, dan beberapa memang tidak ingin ditampakkan, tapi ya ditampakkan saja. Inilah suasana salah satu student cafe di Kota Malang, di kawasan Taman Agung. Enak sekali, pemirsa sekalian ya, untuk membahas hal-hal yang panas tapi tempatnya dingin ya di Kota Malang ini. Oke, saya lanjutkan, pemirsa sekalian. Setelah itu akhirnya wilayah Mesir dikembalikan, sedangkan wilayah Palestina tidak dikembalikan, dan termasuk wilayah Suriah yang bernama dataran tinggi Golan. Nah, wilayah Palestina ini yang diduduki itu termasuk adalah kota Yerusalem atau Baitul Maqdis, di mana ada Masjidil Aqsa di situ, yaitu kiblat pertama umat Islam, kiblat pertama untuk sholat sebelum di Masjidil Haram atau di Ka'bah di Mekah. Itu berada di Masjidil Aqsa, itu dikuasai Israel sampai sekarang. Masuk wilayah-wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Nah, sekarang sudah dikembalikan yang jalur Gaza. Kemudian wilayah tepi barat sekarang
diduduki mayoritas oleh Israel. Bahkan Israel berencana untuk mencaplok atau menganeksasi wilayah tepi barat lebih banyak lagi, pemirsa sekalian. Bahkan Yerusalem yang rencananya dibuat ibu kota Palestina saat ini sudah hampir 100% dikuasai oleh Israel, baik itu Yerusalem Timur maupun Yerusalem Barat, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui Menteri Luar Negerinya, baik itu yang sebelumnya Rex Tillerson maupun Mike Pompeo, sudah menyatakan bahwa Yerusalem secara de facto adalah ibu kota Israel dengan memindahkan embassy atau kedutaan besarnya ke wilayah kota Yerusalem. Nah, kemudian wilayah-wilayah Palestina hanya tersisa beberapa kota, dan itu pun tidak terpisah antara satu dengan yang lain. Artinya banyak checkpoint di sana, seperti kota Ramallah, kota Hebron, Nablus, Tulkarem, Bethlehem, Jenin, Jericho, Kalkilia, dan seterusnya adalah kota-kota di Palestina yang tidak menyatu sesungguhnya. Artinya mobilitas warga memang sangat terbatas sekali. Ketika mau ke satu daerah ke daerah yang lain antar kota di Palestina itu, mereka harus melewati pos-pos pemeriksaan atau checkpoint Israel. Dan pada waktu itu, pada tahun 1990 berdirilah namanya Otoritas Palestina, di mana Palestina itu Presiden Yasir Arafat pada waktu itu mendirikan namanya PLO atau Palestine Liberation Organization, organisasi pembebasan Palestina, dan itu diakui oleh United Nations atau PBB sebagai perwakilan resmi bangsa Palestina di dunia, ya kan? Bahkan mengadakan perjanjian Oslo atau persetujuan Oslo itu ya, tahun 1990 itu kalau tidak salah, atau 93 itu ya. Oslo itu ibu kota Norwegia. Jadi perjanjian tripartit. Jadi ada Israel, pada waktu itu diwakili Perdana Menteri namanya Yitzhak Rabin. Terus kemudian ketua PLO, ketua Organisasi Pembebasan Palestina namanya Yasir Arafat. Terus Presiden Amerika Serikat namanya Bill Clinton, ya kan? Dimana hasil perjanjian Oslo itu adalah terbentuknya Otoritas Palestina. Israel mengakui pembentukan pemerintahan otonomi Palestina, bukan negara Palestina, tapi pembentukan pemerintahan otonomi Palestina sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik yang sangat panjang sekali, pemirsa sekalian. Dan akhirnya disepakati two-state solution, solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik itu. Jadi harus ada negara Palestina dan negara Israel, di mana salah satu solusi ini kemudian adalah disepakati adanya 4 mediator. Yang pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kemudian yang kedua Amerika Serikat, yang ketiga Uni Eropa, dan yang keempat ini Rusia. Nah, sampai sekarang tidak kelar, pemirsa sekalian. Apalagi kalau bicara Palestina sendiri juga terjadi konflik internal antara kelompok Fatah dengan kelompok Hamas. Kelompok Fatah ini kelompok yang lebih moderat dan mau bernegosiasi dengan Israel, yang didirikan Yasir Arafat, sekarang diketuai oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas. Ini mau berunding dengan Israel, lebih moderat, tetapi sampai sekarang tidak jelas arahnya itu kan. Yang kedua kelompok Hamas. Hamas ini adalah kepanjangan dari Harokah Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau gerakan perlawanan Islam yang berbasis di jalur Gaza, ya kan. Nah, ini tidak mau berunding dengan Israel, harus dengan perlawanan senjata, dan memiliki brigade perlawanan tentara namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam, ya kan. Fatah juga punya sebenarnya namanya Brigade Syuhada Al-Aqsa, tetapi saat ini tidak berfungsi secara efektif, pemirsa sekalian, karena Fatah meninggalkan cara-cara perlawanan, sedangkan Hamas tetap perlawanan. Jadi kalau pemirsa lihat televisi ada roket, ada perlawanan terhadap Israel itu dari jalur Gaza, itu kelompok Hamas ini yang nyerang itu, yang berbatasan langsung dengan Mesir. Dan wilayah Gaza saat ini diblokade oleh Israel, termasuk Mesir juga ikut memblokade sesungguhnya. Apalagi setelah kelompok Ikhwanul Muslimin yang diperintah Muhammad Mursi waktu itu digulingkan oleh Presiden Abdel Fattah al-Sisi dari militer yang saat ini menjadi Presiden Mesir. Nah, itu panjang lah pemirsa sekalian kalau saya uraikan, apalagi tentang rencana Trump, Israel, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sekutunya Benny Gantz dari Partai Biru Putih atau Blue White untuk mencaplok wilayah yang lebih besar lagi. Bahkan Palestina juga sudah diakui oleh PBB sebagai sebuah negara dalam pemungutan suara di Headquarter of United Nations, di markas besar PBB, termasuk disahkan menjadi anggota UNESCO atau United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, organisasi PBB yang menangani soal pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, yang bermarkas di Paris, ibu kota Prancis. Nah, tapi itu Amerika dan Israel akhirnya keluar dari UNESCO. Udah, itu nanti
Kalau dalam agama itu saya baca itu konflik ini memang forever sampai kiamat nanti. Kalau udah konflik itu selesai kiamat itu. Makanya tetap ada itu. Ini kalau saya uraikan panjang pemirsa sekalian. Anda bisa tidak beraktivitas nanti. Itu yang pertama konflik Palestina Israel. Yang kedua negara Timur Tengah lagi yang dilanda konflik kita tahu yaitu negara Yaman. Ya, Yaman ini negara yang berada di sebelah selatannya Arab Saudi yang beribu kota di Sanaa. Nah, dan Yaman ini termasuk kalau dalam sejarah itu dalam beberapa literatur atau referensi disebut dengan Hadramaut. Ya, di sana banyak sekali ulama-ulama yang berasal dari Yaman, pemirsa sekalian. Nah, ceritanya begini. Yaman itu dulu adalah sebuah negara yang awalnya adalah dua negara. Ada Yaman Utara, Yaman Selatan. Yaman Utara itu beribu kota di Sanaa, kemudian Yaman Selatan beribu kota di Aden. Dan kemudian disatukan oleh presiden yang bernama Ali Abdullah Saleh. Nah, setelah Ali Abdullah Saleh berkuasa, dia lama sekali berkuasa ini pemirsa sekalian. Tapi setelah peristiwa Arab Spring itu, musim semi Arab, dia ikut tumbang itu. Setelah tumbangnya presiden Tunisia El Abdel, kemudian presiden Mesir Hosni Mubarak, kemudian yang belum lengser termasuk pemimpin Libya Muammar Gaddafi, kemudian juga ada presiden siapa itu Mesir Hosni Mubarak. Nah, termasuk presiden Suriah Bashar Assad sampai sekarang tetap bertahan. Nah, di Yaman presiden Ali Abdullah Saleh ini juga akhirnya lengser setelah berkuasa sekian lama, 20 tahun lebih lah. Ya, kalau di Indonesia itu pemirsa juga tahu sendiri, rata-rata yang berkuasa lama-lama itu kemudian akhirnya didemo oleh rakyatnya dan kemudian tidak lagi menjabat. Demikian juga dengan terjadi di Yaman. Akhirnya digantikan wakil presidennya yang bernama Abdurrahman Mansur Hadi yang berlatar belakang Islam Sunni pada waktu itu. Nah, di Yaman ini gini deh, selain Islam Sunni juga ada Islam Syiah. Nah, ini pemirsa mungkin tidak paham apa itu Sunni, apa itu Syiah. Nah, ini saya beri wawasan sedikit, ya kan? Islam Sunni itu adalah Islam kalau dalam teori teologi itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan, mengikuti Rasul wal Jamaah dan para sahabatnya. Jadi Muhammad the Prophet and his friend, ya kan, dan beberapa sahabat-sahabat beliau. Sedangkan Syiah itu lebih mengkhususkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu Syiah itu. Dan tokohnya yang terkenal kalau dalam literatur sejarah ada Abdullah bin Sabah. Sesungguhnya mereka adalah bisa dikatakan ada yang menganggap itu yang sebenarnya tidak menyimpang ya. Ini mohon maaf sebelumnya. Ini yang bilang bukan saya, buku ini ya. Kalau nyalakan jangan nyalakan saya, nyalakan buku atau nyalakan Google itu pemirsa sekalian. Nah, akhirnya ketika terjadi konflik, Abdurrahman Mansur Hadi ini akhirnya dilengserkan oleh kelompok Houthi. Saya tidak paham. Kelompok Houthi ini Mas, ini kelompok Syiah yang ada di Yaman dan dibantu oleh Iran. Iran setelah revolusi Islam tahun 1979 dari Muhammad Reza Pahlavi kepada Ayatullah Ali Khomeini, maaf pada waktu itu yang beraliran Syiah itu akhirnya menjadi sebuah aliran besar di Iran dan ini mendukung kelompok Houthi di Yaman untuk melengsarkan Presiden Abdurrahman Mansur Hadi dan Abdurrahman Mansur Hadi bisa dilengsarkan kelompok Houthi dan tentara nasional Yaman bisa kalah dengan Houthi. Padahal ini bisa dikatakan adalah milisi swasta. Kalau di Indonesia itu misalnya apa ya milisi swasta itu deh? Mungkin ya saya nggak sebut lah ya. Kalau di NU mungkin ada Banser, ada Pemuda Pancasila atau apalah misalnya. Ini bisa mengalahkan tentara nasional di Yaman. Saya juga heran kok bisa kalah Pak. TNI bisa kalah dengan militer swasta. Di Yaman begitu. Abdurrahman Mansur Hadi bisa dilengserkan dan dia akhirnya ngungsi mengevakuasi diri ke Arab Saudi dan negara dikuasai kelompok Houthi yang notabene Houthi ini kelompok minoritas di Yaman, bukan kelompok mayoritas. Akhirnya sekarang menjadi pemimpin de facto di Yaman, namanya Abdul Malik Houthi, kepala negara Yaman. Tapi mayoritas negara-negara internasional termasuk PBB tidak mengakui pemerintahan Houthi dan menganggapnya sebagai pemberontak dan tetap mengakui Presiden Abdurrahman Mansur Hadi. Termasuk di Indonesia ketika Presiden Joko Widodo menyelenggarakan konferensi internasional untuk Al-Quds untuk Palestina, itu yang diundang presiden Yamannya Abdurrahman Mansur Hadi yang sekarang berada di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, bukan Abdul Malik Houthi pemirsa sekalian. Dan akhirnya Abdurrahman Mansur Hadi ini meminta bantuan Arab Saudi untuk menggulingkan kelompok Houthi di Yaman. Akhirnya meminta bantuan kepada Raja Salman atau Khadimul Haramain Asy-Syarifain,
Beliau sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan pemirsa sekalian. Raja Salman, saya juga bersahabat baik sekali dengan beliau pemirsa sekalian. Saya berdoa semoga Raja Salman cepat sembuh ya. Nah, kemudian beliau adalah Khatimul Haramain Asy-Syarifain, pelayan kedua tanah suci Mekah dan Madinah, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, itu Raja Salman akhirnya dengan dorongan putra mahkotanya, anaknya Muhammad bin Salman, akhirnya membantu Abdurrahman Mansur Hadi ini untuk menggulingkan kelompok Houthi. Arab Saudi akhirnya menyerang dan menyerang, menumpas kelompok Houthi di Yaman ini. Dan sudah hampir 5 tahun konflik ini. Yaman, kelompok Houthi belum berhasil ditumbangkan. Belum berhasil ditumbangkan. Bahkan kelompok ini bisa dikatakan semakin kuat. Bahkan pernah menyerang balik itu rudal-rudalnya ke ibu kota Riyadh, termasuk ke Mekah Madinah. Ini di Yaman pemirsa sekalian, pertentangan antara kelompok Sunni dan kelompok Syiah, termasuk ada kelompoknya mantan Presiden Ali Abdullah Saleh yang terbunuh juga waktu itu. Ali Abdullah Saleh setelah mendukung Houthi itu di Yaman pemirsa sekalian. Bahas nggak karu-karuan kalau bicara negara Arab itu. Ini mau pulang ini ya. Oh ya. Terus ada lagi pemirsa sekalian, ini Mas Sugi ini lanjut apa terus ini? Terus. Nah, belum lagi konflik di Suriah pemirsa sekalian. Di Irak juga gitu, Syiah dengan Sunni. Kemudian di Suriah antara kelompok pendukungnya Bashar Assad dengan kelompok oposisi. Ada juga kelompok ISIS kemarin. Damaskus itu luluh lantak negaranya, rusak gitu. Kota-kota di sana, Damaskus, di Homs, Hama, Latakia, Idlib, Aleppo dan seterusnya itu. Hancur pokoknya nggak karu-karuan. Dulu ketika dalam sejarah Damaskus ini adalah ibu kota pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu anggota penulis wahyu Al-Quran yang dipimpin Zaid bin Sabit. Luar biasa. Budaya, peradaban, kebudayaan itu hancur karena konflik yang tidak kunjung usai. Dan ditambah parahnya itu adanya campur tangan asing. Jadi Presiden Assad juga didukung Rusia, Presiden Vladimir Putin, terus didukung juga kelompok Hizbullah di Lebanon, Syekh Hasan Nasrullah, kemudian didukung juga oleh negara Iran. Sedangkan kelompok oposisi ada Arab Saudi, Amerika Serikat, termasuk Turki, Presiden Erdogan dan seterusnya. Runyamlah di sana itu. Kemudian di Libya juga seperti itu pemirsa sekalian. Setelah lengsernya Muammar Gaddafi, sekarang ada konflik antara Perdana Menteri Fayez al-Sarraj dengan Jenderal Khalifa Haftar. Ya, Fayez al-Sarraj ini berbasis di ibu kota Tripoli, didukung Turki, sedangkan Khalifa Haftar berbasis di Libya Utara Libya Timur maksud saya, yang berada di kota Benghazi dan didukung oleh Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi. Nah, ini saat ini juga terjadi konflik yang luar biasa di Libya. Artinya korban jiwa, nyawa, meninggal dunia itu sudah makanan sehari-hari di Timur Tengah pemirsa sekalian. Kemudian bicara lagi mengenai konflik yang terjadi yang baru-baru ini, ya, di Sudan juga begitu. Kemarin ada kudeta terhadap Presiden Umar Bashir oleh kelompok militer yang dipimpin Presiden Abdul Fattah el-Burhan pemirsa sekalian. Saat ini Umar Bashir sedang dipenjara, ditahan, didakwa tentang pembantaian atau genocide atau pembantaian etnis di wilayah Darfur, di mana sebelumnya Presiden Sudan Umar Bashir sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh International Criminal Court atau Pengadilan Internasional Kriminal yang bermarkas di Den Haag, Belanda, yang merupakan pengadilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian yang terakhir, bicara yang baru-baru ini terjadi, yaitu ledakan yang keras yang terjadi di ibu kota Lebanon, Beirut. Nah, Lebanon ini negara yang bisa dikatakan juga unik. Ini salah satu negara anggota Liga Arab pemirsa sekalian. Negara-negara Arab ini punya organisasi namanya Liga Arab, Mas. Kantornya atau markasnya berada di Kairo, ibu kota Mesir. Sekjennya saat ini yaitu Ahmed Abul Gheit, yang dulu Menteri Luar Negeri Mesir pada zaman Presiden Hosni Mubarak. Ahmad Abul Gheit ini, sebelumnya ada Nabil Arabi, ada Amir Musa dan seterusnya itu ya. Nah, Lebanon itu negara yang multi etnis. Nah, untuk menghindari konflik politik itu sudah ada konsensus atau kesepakatan di antara kelompok-kelompok yang berada di Lebanon, yaitu antara kelompok Katolik Maronit yang sebagian besar itu setengah penduduk Lebanon itu penganut Katolik Maronit, kemudian ada Islam Syiah dan Islam Sunni.
akhirnya disepakati bahwa Presiden Lebanon harus orang Katolik Maronit, Perdana Menterinya Islam Sunni, Ketua Parlemen atau Legislatifnya itu Islam Syiah atau kelompok Hizbullah yang dipimpin Syekh Hasan Nasrallah saat ini pemirsa sekalian. Ini runyam di sana. Kalau terkait ledakan itu saya tidak akan bicara panjang lebar ya, saya bukan pakar bom kemarin. Ada yang mengatakan itu spekulasi, ada konspirasi, terus ada ledakan karena zat apa itu namanya? Amonium nitrat apa itu ya. Saya bukan ahli kimia ini pemirsa sekalian, mohon maaf saya tidak bicara itu. Nanti kalau bicara saya menyesatkan, saya bukan ahlinya, biar diurus oleh tim investigasi yang berada di sana. Dan Lebanon ini juga salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Israel. Bahkan PBB melalui resolusi PBB nomor berapa saya lupa, itu Indonesia juga berperan serta di sana untuk pasukan penjaga perdamaian, Mas. TNI dikirim ke sana di bawah mandat PBB di Lebanon itu ya. Termasuk di kota-kota Lebanon ya, termasuk di ibu kota Beirut itu. Kita tahu Lebanon itu negara yang sangat indah dan berbatasan langsung dengan laut wilayahnya itu. Artinya kota yang berbasis maritim, pelabuhan kemarin yang meledak itu ya. Artinya infrastruktur sudah rusak sedemikian rupa itu pemirsa sekalian di sana itu, di Lebanon itu. Termasuk yang paling runyam adanya pembunuhan terhadap Perdana Menteri Lebanon yang bernama Rafiq Hariri yang berbasis Sunni, yang dicurigai kelompok Syiah, terus dibantu Suriah. Pokoknya begitulah ya, luar biasa itu. Kalau sudah bicara Timur Tengah itu pemirsa sekalian, ledakan bom, pembunuhan, apalagi perang, kemudian juga pertumpahan darah, perebutan minyak, perebutan minyak juga ya. Mohon maaf kalau saya mengamati Timur Tengah pemirsa sekalian itu sejak SD pemirsa sekalian. Makanya saya kalau bicara ini ya seperti sudah makanan sehari-hari sesungguhnya. Kalau lihat dulu masih ada TV, hanya TVRI itu Dunia Dalam Berita, itu beritanya ya Timur Tengah. Kopinya dulu Gus. Oh iya ya. Bismillahirrahmanirrahim pemirsa sekalian, saya ajak minum kopi pemirsa sekalian. Di Taman Agung nih, bismillahirrahmanirrahim. Nikmat sekali pemirsa sekalian, tapi sayang kopinya sudah dingin pemirsa sekalian. Biasanya dinikmati itu enak ketika masih panas, tapi ini dingin, tapi tidak apa-apa pemirsa sekalian. Ini kopi susu, tapi tetap disebut ngopi. Ya kan? Karena istilah ngopi sudah mengalami amelioratif, perluasan mana kata. Walaupun yang diminum itu teh, susu, soda, tetap disebutnya ngopi. Ayo ngopi, tidak ada ayo ngeteh, ayo susu, kan nggak ada. Ayo ngejahe, tapi disebut tetap ayo ngopi pemirsa sekalian. Saya lanjutkan pemirsa sekalian, ini sudah closing ya. Ini karena jam 5 ini 00 saya harus berganti acara ya, karena harus bergeser, termasuk ke ada acara ya ini pemirsa sekalian di berbagai tempat, termasuk di berbagai negara. Nah ini saya lanjutkan. Iya dong, negara Indonesia. Apa tadi yang terakhir Mas? Soal apa? Perebutan minyak Timur Tengah. Nah pemirsa sekalian, hubung ingat, kita tahu negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Arab itu dari sisi kekayaan alam ini luar biasa, kandungan minyak buminya itu luar biasa. Ini juga menjadi salah satu faktor X terjadinya konflik di sana, terutama campur tangan asing, termasuk di Irak pemirsa sekalian. Saya nggak usah bahas Irak lah, nanti panjang itu. Pemirsa sudah tahu lah dulu soal Saddam Hussein sama George Bush, kemudian juga terkait Kuwait dan seterusnya itu. Nah itu kalau saya ulas sudah bisa berapa itu ya, 1000 SKS lebih nanti kalau sudah bahas Irak ini, ya kan? Nah tadi terakhir bahas apa tadi Mas? Lupa saya. Lebanon. Oh Lebanon ya, pemirsa sekalian. Jadi di Lebanon itu multi etnik, tetapi ternyata menjaga keberagaman ini memang sangat susah, ya kan? Jadi ini perlu pemirsa ketahui, negara Arab itu adalah negara sebenarnya bangsanya sama, bangsa Arab, bahasanya juga sama, bahasa Arab, tapi banyak negara Mas, ya kan? Dan konflik terus ini. Tapi di Indonesia luar biasa. Di sini itu banyak bangsa, banyak suku. Tetapi dipikul oleh satu negara namanya Indonesia, Pak. Dan luar biasa, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya ini di kitab Sutasoma karangannya Empu Tantular itu luar biasa. Berbeda-beda tapi tetap satu. Kita di sini rukun, damai, walaupun banyak agama, suku, ya kan? Kalau dalam Al-Qur'an pemirsa sekalian, saya beragama Islam, saya ingin mengutip surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum
min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bermacam-macam ini. Kalau dalam bahasa Inggris itu varians, kalau dalam bahasa Arab itu mutanawwi'ah. Itu mengapa itu diciptakan kok nggak satu saja itu? Allah itu menciptakan manusia itu satu suku, hidungnya itu bangir semua, tidak ada yang pesek, misalnya warna rambutnya sama semua. Kenapa kok dibuat berbeda? Itu lita'arofu pemirsa sekalian, agar saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sebenarnya menciptakan satu aja bisa itu, tapi untuk saling mengenal, dunia kan nggak indah nih kalau nggak banyak warna. Kalau hanya hitam putih itu kan ya sepet mata ini pemirsa sekalian. Biar seger itu kan kalau warnanya macam-macam itu loh pemirsa sekalian. Ya cuci mata itu loh pemirsa sekalian, seperti di kafe ini misalnya. Nah kemudian pemirsa sekalian, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Artinya kita yang beraneka macam, beragam ragam, berbeda-beda antara satu dengan yang lain itu sudah sunatullah, tidak bisa ditolak. Tapi bagaimana mengelola perbedaan ini menjadi sebuah kekuatan, bukan kelemahan, apalagi konflik yang akhirnya membuat kita tercerai-berai. Tentu kita tidak menginginkan demikian. Kalau demikian nanti yang salah sebenarnya bukan yang menciptakan, tapi kita sebagai manusia yang sebenarnya kita diberi oleh akal oleh Allah ini. Dan Indonesia ini sudah luar biasa, maka kita jaga keberagaman ini, jangan sampai terjadi konflik. Kita harus bersatu, ya kan? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh pemirsa sekalian. Dan salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari konflik yang ada di negara-negara Arab itu, bagaimana kita bisa satu memanajemen konflik dengan baik, ya kan? Yang kedua, jangan sampai kalau ada konflik dalam negeri kita minta bantuan asing atau intervensi, nanti tidak tambah selesai, tambah runyam. Contoh aja persoalan rumah tangga misalnya, kalau Anda lihat di artis, nah ini kok bahas rumah tangga nggak apa-apa pemirsa sekalian, karena ini ada korelasi, ada hubungannya. Anda misalnya ada konflik dengan istri Anda, terus nyewa kuasa hukum, nyewa pengacara, kita tambah selesai atau tambah panas? Tambah panas itu, ya kan? Nah, artinya jangan minta intervensi asing pemirsa sekalian, terus sendiri selesaikan masalahnya, ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, mudah-mudahan ada pencerahan dari pemirsa sekalian. Mohon maaf kalau ada yang salah, semata-mata apa yang saya sampaikan ini adalah supaya menambah wawasan pemirsa, dan saya berdasarkan referensi atau literatur yang ada pemirsa sekalian. Jadi dari hasil pengamatan saya, dari hasil membaca saya, menonton saya, melihat saya, dan seterusnya, bukan saya mengarang pemirsa sekalian. Dan semoga sukses. Saya doakan yang menonton video ini tadi dari awal sampai akhir, yang menggunakan paketan Anda diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sekalian dapat rezeki yang lebih banyak. Kalau pakai wifi ya alhamdulillah gratis gitu kan. Ya, tapi kopinya bayar pemirsa sekalian kalau di kafe ya. Kemudian jangan sampai tidak bayar. Dan mudah-mudahan rezekinya tetap lancar, selalu sehat, panjang umur pemirsa sekalian. Sekian dari saya, Muhammad Lutfi Khairuddin. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi dulu, Gus. Oh iya pemirsa sekalian, minum dulu pemirsa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat sekali pemirsa sekalian. Oke.